Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat ya? Hari ini kita akan meneruskan materi biologi yang masih berkisar tentang dunia tumbuhan. Pada minggu lalu, kalian sudah mengenal berbagai jenis jaringan pada tumbuhan. Hari ini kita akan mengenal berbagai jenis organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri dari organ vegetatif yaitu akar, batang, daun, dan organ generatif yaitu bunga. Untuk organ akar, nanti kita akan melihat bahwa struktur akar bisa terlihat dari penampang melintang dan penampang vertikal atau membujur. Untuk struktur melintang akar, dari bagian terluar yaitu kita akan temukan epidermis, kemudian korteks, dan silinder pusat atau silinder vaskuler. Sedangkan dari struktur vertikal akar, kita akan mengenal 3 daerah atau 3 zona, yaitu daerah pembelahan sel, daerah perpanjangan sel, dan daerah diferensiasi. Struktur menampang akar secara melintang mulai dari epidermis, di mana epidermis itu mengandung ciri yaitu sel-selnya berdinding tipis dan tidak mengandung kutikula, sesuai dengan fungsi akar yaitu sebagai peresap air dan zat hara. Apabila epidermis akar ini mengalami kerusakan pada saat dewasa, fungsinya akan digantikan oleh eksodermis. Apa itu eksodermis? Eksodermis sebenarnya adalah bagian dari korteks atau tepatnya adalah bagian terluar dari korteks yang mengalami penebalan. Sedangkan bagian terdalam dari korteks berubah menjadi endodermis. Korteks tersusun dari sel-sel atau jaringan parenkim. Pada endodermis akan ditemukan satu lapis sel yang mengalami penebalan berbentuk titik-titik atau pita penebalan oleh zat suberin, lignin, atau kutin yang bersifat tidak bisa ditembus oleh air. Penemunya adalah Caspari sehingga disebut dengan pita Caspari. Tidak semua bagian sel endodermis mengalami penebalan, ada juga yang tidak mengalami penebalan sehingga disebut dengan sel peresap. Apa fungsi pita Caspari? Yaitu bagian endodermis yang melindungi atau mengatur transport air dan zat hara dari epidermis sampai ke stele, sehingga diatur sedemikian rupa sehingga tidak semuanya bisa langsung melewati bagian endodermis. Bagian berikutnya dari struktur akar atau bagian terdalam yaitu stele. Stele, bagian terluar disebut dengan perisikl. Kemudian ada berkas pembuluh yang mengandung xilem fluem dan parenkim pusat. Parenkim yang ditemukan di pusat stele. Nah, di sini ada 2 gambar yang mewakili tumbuhan monokotil dan dikotil dilihat dari struktur bagian-bagiannya. Untuk baik monokotil dan dikotil memiliki persamaan yaitu secara umum terbagi 3 bagian besar yaitu epidermis, korteks, dan stele. Perbedaan mulai terlihat pada bagian stele, yaitu kalau pada tumbuhan monokotil bagian parenkim pusatnya jelas terlihat karena susunan xilem fluemnya berselang-seling secara radial mengelilingi parenkim pusat. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, susunan fluem xilemnya ada di bagian tengah sehingga parenkim pusatnya tidak terlihat atau seperti bintang strukturnya. Kemudian penampang membujur akar, kita akan menemukan bahwa pada daerah pembelahan sel itu ditemukan meristem apikal, yaitu sel-sel yang terus-menerus membelah. Meristem apikal ini dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Di sebelah dalam daerah pembelahan sel, kita akan temukan daerah perpanjangan sel itu sel-selnya tidak mengalami pembelahan lagi tapi mengalami pemanjangan beberapa kali lipat.
sehingga akar bisa bertambah panjang. Di belakang daerah pemanjangan itu disebut daerah pendewasaan karena pada daerah ini sudah ditemukan sel-sel yang mempunyai fungsi tertentu, yaitu ada yang menjadi epidermis, menjadi korteks, dan menjadi pembuluh vaskuler. Contohnya di situ sudah terlihat adanya modifikasi epidermis berupa rambut akar. Pengangkutan zat pada tumbuhan berdasarkan tempatnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengangkutan ekstravaskuler, yaitu pengangkutan air dan zat terlarut di luar jaringan pembuluh, artinya tidak melewati xilem fluem. Ini terbagi dua cara, yaitu apoplas dan simplas. Sedangkan cara yang kedua adalah pengangkutan intravaskuler, yaitu pengangkutan air dan zat terlarut berlangsung di dalam pembuluh xilem dan fluem. Tadi sudah disebutkan bahwa pengangkutan zat di luar pembuluh ada yang bersifat apoplas dan simplas. Apa bedanya? Kalau apoplas, air dan zat terlarut yang diangkut melewati bagian-bagian yang tidak hidup dari sel, misalnya melewati dinding sel dan ruang antar sel. Sedangkan simplas, pengangkutan air dan zat terlarut melalui bagian hidup suatu sel, contohnya melewati sitoplasma dan vakuola. Nah, di sini terlihat bahwa untuk apoplas yaitu pengangkutan air yang melewati bagian yang tidak hidup, contohnya dinding sel dan ruang antar sel. Sedangkan yang simplas yaitu pengangkutan air dan zat terlarut melalui bagian hidup dari sel, yaitu sitoplasma dan vakuola. Nah, di sini lebih jelas terlihat jenis pengangkutan ekstraseluler, yaitu pengangkutan yang tidak melewati xilem fluem. Jadi mulai dari epidermis, kemudian korteks, melewati endodermis sampai perisikal, sifatnya adalah pengangkutan ekstrasel. Nah, setelah perisikal baru masuk pengangkutan intrasel karena sudah memasuki xilem. Ya, di situ terlihat pada bagian endodermis ditemukan adanya pita Kaspari. Di sini lebih jelas lagi bagaimana struktur akar dihubungkan dengan pengangkutan air. Jadi sekali lagi epidermis, korteks, dan stele. Pada epidermis ditemukan adanya modifikasi berupa rambut akar. Kemudian pada korteks ditemukan adanya endodermis di mana terjadi penebalan pada pita Kaspari. Kemudian pada stele atau silinder pusat kita lihat adanya perisikal sebagian bagian terluar, kemudian bekas pembuluh xilem fluem. Nah, ini jenis tanaman apa ya dengan bentuk xilem fluem seperti ini? Ya, benar, ini adalah tanaman berjenis dikotil karena tidak ditemukan adanya parenkim pusat. Organ yang kedua adalah batang. Seperti halnya akar, batang juga memiliki 3 bagian pokok, yaitu epidermis, korteks dan stele atau silinder pusat. Pada tumbuhan dikotil, ketiga bagian ini tampak jelas pembagiannya, sedangkan pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dan stele kurang jelas. Epidermis pada batang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, kemudian mengalami penebalan. Ditemukan juga pada beberapa tumbuhan mengalami berbagai modifikasi, misalnya ditemukan adanya stomata, trikoma, sel gabus, atau sel silika. Korteks tersusun dari parenkim, kadang juga ditemukan adanya kolenkim dan klerenkim sebagai jaringan penguat atau penyokong. Kemudian sebelah dalam dari korteks adalah stele. Bagian terluar stele adalah perisikal atau nama lainnya adalah